Halo, sahabat rumah belajar. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Saya Fian Barisa Plete dari SMA Pegeri Saparua. Kali ini kita akan belajar materi tentang lari jarak pendek atau sprint. Nah, sahabat rumah belajar, apa itu lari jarak pendek? Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Terdapat 3 jarak lintasan yang diperlombakan pada lari jarak pendek, yaitu lari jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Pengetahuan dasar lari jarak pendek. Sebelum melangkah ke teknik berlari cepat, seorang pelari harus mengetahui pengetahuan dasar berlari cepat atau lari jarak pendek. Hal-hal yang harus diketahui pelari jarak pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh sedikit condong ke depan saat berlari. Kedua, lengan sedikit fleksi 90 derajat diayunkan dengan gerakan saat berlari. Yang kedua, otot-otot bagian depan dan kedua lengan tetap dalam keadaan rileks. Yang ketiga, tungkai bawah ditolakkan dengan kuat sampai lurus, dan pengangkatan pada depan diusahakan sampai posisi sejajar dengan tanah. Pinggang tetap dalam posisi ketinggian yang sama selama berlari. Yang kelima, ketika mencapai garis finish, badan dicondongkan ke depan serentak untuk menghantarkan bagian dada menyentuh pita. Teknik start lari jarak pendek. Start adalah suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Tujuan utama dari start dalam lari jarak pendek adalah mengoptimalkan pola lari cepat. Terdapat 3 macam teknik start dalam lari jarak pendek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, start pendek atau band start. Yang kedua, start menengah atau medium start. Yang ketiga, start panjang atau long start. Aba-aba bersedia. Setelah starter memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan menempatkan kedua kakinya menentu balok depan dan belakang. Kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk V terbalik dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung. Sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah. Aba-aba siap. Setelah ada aba-aba siap, posisi badan seorang pelari adalah lutut diletakkan di belakang. Lutut kaki di depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120 sampai 140 derajat. Dan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu. Tubuh sedikit condong ke depan, serta bahu agak maju ke depan dari kedua tangan. Aba-aba ya. Setelah seorang starter memberikan aba-aba, maka gerakan seorang pelari adalah badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start balok atau balok start.
dan kedua tangan diangkatkan dari tanah secara bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat, dorongan kaki depan sedikit demi sedikit, namun tidak lama. Kaki bagian belakang diayunkan ke depan dengan cepat, sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Yang berikut, teknik melewati garis finish. Pelari dikatakan sudah mencapai garis finish apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan. Bagian tubuh yang dimaksud adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Menurut pendapat para ahli, terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek, yaitu 1. Menjatuhkan dada ke depan. Yang kedua, menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Yang ketiga, lari secepat-cepat sampai beberapa meter melewati garis finish. Teknik yang sering dilakukan adalah dengan menjatuhkan dada ke depan apabila beberapa pelari yang bersamaan melewati garis finish, maka pelari yang anggota tubuhnya menyentuh pita terlebih dahulu merupakan pemenangnya. Demikian pembelajaran kita saat ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat rumah belajar. Salam rumah belajar. Sampai jumpa.